الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام، وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقوا الله فهي مسيره ومثواه، واعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تتبعوا أهواءكم وأنفسكم والشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami betul-betul ada hal yang sangat penting yang berkaitan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang populer ini begitu jelas menyatakan bahwa tujuan hidup manusia itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun manusia yang mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berharap derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara takwa kepadanya, maka sungguh itu adalah sesuatu yang nol, yang tidak ada artinya sama sekali. Karena dari zaman Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dan turun ke muka bumi, itu putranya merasa bahwa dirinya yang bernama Qabil merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Habil, karena merasa bahwa dia dikandung oleh ibundanya, kandungan itu terjadi di dalam surganya Allah. Jadi Sayyidatuna Hawa mengandung anak yang pertama Qabil dengan kembarannya seorang perempuan, itu hamilnya terjadi di surga, namun tetap lahirnya di muka bumi. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. Nah, ibadallah, perasaan seperti itu akhirnya merusak semuanya, sampai kita tahu dalam sejarah bahwa Qabil menjadi manusia pertama yang melakukan kejahatan di atas muka bumi ini, ibadallah, dengan membunuh saudaranya Habil. Nah, di sini kita, ibadallah, saat berharap kemuliaan dari Allah, merasa diri telah mulia karena nasab kita, merasa diri keturunan orang kaya, merasa diri keturunan darah biru, merasa diri keturunan ulama, merasa diri keturunan orang-orang mulia, maka itu semua tidak akan pernah mereka dapatkan. Sebagaimana seorang pujangga Arab mengatakan, faqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnau bikana abih. Sungguh orang tidak akan pernah berhasil untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah dengan mengandalkan bapakku, orang yang seperti ini dan seperti ini. Maka Allah pun telah mengajarkan kepada kita, wa ma ala inna akramakum indallahi atqakum. Ala inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah sesungguhnya manusia paling mulia di sisi Allah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Sujud kita, sedekah kita, semua apa yang kita lakukan dengan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadallah, ada hal yang perlu kita pahami dari perintah ini.
saat manusia itu diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, ternyata orang yang beribadah pun masih bisa ibadahnya ditolak dan tidak diterima. Dan salah satu yang paling mendasar ibadah yang tidak akan pernah diterima oleh Allah, yaitu ibadah yang lahir gerakannya, yang lahir kekuatannya, yang lahir ibadah tersebut dari seorang manusia yang perutnya berisi harta yang haram atau perkara yang haram. Ibadallah, bagi orang-orang yang punya sifat rakus, tamak, cinta dengan dunia, bahwa tujuan utama dalam hidupnya dunia, orang-orang seperti itu mereka tidak akan pernah peduli dengan yang masuk ke dalam perut mereka, halalkah atau haramkah. Maka saat ada di antara kita yang tidak peduli dengan halal dan haram, dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam kepemilikan kita, maka berhati-hatilah dan segeralah robah, karena kita tergolong orang-orang yang diisyaratkan oleh Nabi bahwa kita adalah orang yang tamak dan cinta terhadap dunia, yang punya penyakit wahan, punya penyakit yang sangat berbahaya. Ibadallah, ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Muslim, di situ dikatakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar, as'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i wa qala ya Rabb ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang, kata Nabi, yang perjalanannya sangat jauh, dandanannya compang-camping, tidak rapi, tidak ada waktu untuk bersih-bersih diri karena seorang musafir yang jauh. Kemudian dia mengangkatkan tangannya ke arah kiblat doa, yaitu langit. Kemudian dia berkata, ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, wahai Allah wahai Allah wahai Allah. Kata Nabi Muhammad, laki-laki itu tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana doanya diterima, bagaimana ibadahnya diterima, sementara minumannya haram, makanannya haram, dan pakaiannya juga haram. Maka ibadallah, di sini kita perlu berhati-hati dan waspada, karena lahirnya ketidakpedulian kita terhadap halal dan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, itu daripada cintanya kita terhadap dunia sudah sangat besar, bahkan mengalahkan cinta kita terhadap akhirat. Sehingga saat ada firman-firman Allah yang Allah katakan bahwa bahayanya luar biasa orang makan harta haram, karena kecintaan terhadap dunia sudah begitu besar, dia sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal tersebut. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sesekali kalian memakan harta di antara kalian, termasuk harta milik kalian, bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Sampai ulama-ulama ahli tafsir mencontohkan cara-cara yang haram. Di antara contoh-contoh tersebut adalah ar-riba. Yang pertama riba, ibadallah. Kemudian yang kedua was-sariqah, pencurian. Kemudian yang ketiga, ibadallah, serakah di dalam harta warisan. Ini kalau kita lihat ibadallah, contoh yang ketiga, ini adalah contoh yang kerap terjadi, bahkan terjadi pada orang-orang yang faham agama. Bahkan terjadi pada orang-orang yang disebut ustadz, kiai, atau apalah namanya. Itu terjadi ibadallah. Serakah dengan harta waris, serakah dengan harta milik orang lain. Dia tidak sadar bahwa itu harta bukan miliknya, itu harta milik kedua orang tuanya, itu harta milik orang lain. Namun dia tetap serakah dengan harta tersebut. Maka orang tersebut ibadallah telah memakan harta batil.
Coba anda bayangkan ibadallah, coba anda lihat ibadallah, suatu ketika diceritakan bahwa seseorang bertanya, wahai syekh, siapa ahli neraka yang masih berada di atas muka bumi? Maka seorang ulama menjawab, ahli neraka yang berada di atas muka bumi dan dia berjalan di atas muka bumi, dia adalah orang yang serakah di dalam warisan. Dia orang yang serakah mengambil di dalam warisan peninggalan atas kematian ibu dan bapaknya. Kenapa dia dikatakan ahli neraka yang berjalan di atas muka bumi? Karena dia melakukan 3 dosa yang amat besar. Dosa yang pertama, dia memakan harta saudaranya. Dia memakan harta zalim milik saudaranya, bukan haknya dia makan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala mala akhihi dzulman, barang siapa yang memakan harta saudaranya secara zalim, asqatahullahu fi nari jahannam, maka Allah akan jatuhkan, Allah akan dorongkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Dosa yang kedua ibadallah, dia telah memutuskan silaturahim. Silaturahim dengan saudaranya putus. Dia lebih memilih harta yang dia ambil dengan cara serakah daripada persaudaraan terus berlanjut, persaudaraan terus kekal sampai mereka wafat, akhirnya bermusuh-musuhan. Dan yang ketiga ibadallah, dosa yang amat besarnya adalah dia menyakiti kedua orang tuanya. Orang tua yang pindah ke alam barzakh berharap keluarga putra dan putrinya bersatu, namun bertengkar karena peninggalannya. Penyesalan akan terjadi, sakit hati akan terjadi ibadallah. Dan itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena menghina-hina dan menyakiti orang yang sudah meninggal dunia, minta maafnya sulit. Makanya kenapa dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Ceritakan oleh kalian kebaikannya saja dari orang yang sudah wafat di antara kalian. Jangan sesekali kalian menceritakan keburukan mereka yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau kita menceritakan keburukan orang yang sudah wafat, maka cara minta maafnya bagaimana? Kalau kita menceritakan orang yang masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita meminta maaf. Tapi kalau sudah menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia, Anda tidak akan bisa meminta maaf kepadanya. 3 dosa yang amat besar bersatu di dalam tubuh seseorang, dalam kehidupan seseorang. Andaikan satu saja terjadi, itu sudah cukup menjadi tiket dia masuk ke dalam neraka jahannam. Bagaimana 3 dia kumpulkan dalam sekaligus ibadallah. Dan Anda tahu, kita apabila tergolong orang yang seperti itu, kalau belum Anda selesaikan urusan dengan saudara Anda yang telah Anda zalimi, yang telah kita zalimi, jangan berharap sujud Anda diterima oleh Allah, sekalipun jidat Anda membekas karena lamanya sujud Anda, karena perjalanan jauh Anda untuk ke Baitullah, Anda mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, harta Anda haram, libas Anda, pakaian Anda haram, makanan minuman haram, maka akan muncul jawaban dari Allah, la labbaik wa la sa'daik, tidak, aku tidak akan pernah menerima, aku enggak akan kasih kebahagiaan kepadamu. Coba bayangkan ibadallah, itu hal yang sangat penting. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan akan ada suatu masa, suatu zaman umat tidak peduli dengan halal dan haram. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah dipedulikan lagi oleh Allah di hari kiamat nanti. Mau ke neraka lewat pintu manapun, Allah udah enggak peduli lagi sama dia. Na'udzubillahi min dzalik ibadallah. Dan semua itu terlahir daripada tamaknya kita terhadap dunia, serakahnya kita terhadap dunia, cintanya kita terhadap dunia. Dan itu musibah yang sangat besar ibadallah. Wa hubbud dunya dzamimah. Cinta terhadap dunia itu betul-betul hina ibadallah. Hina min kulli khairin aqimah. Dari setiap kebaikan kita tidak akan pernah menjalankannya. Tidak akan pernah lahir kebaikan dari orang yang tamak terhadap dunia. Min kulli khairin aqimah. Fihal balaya muqimah. Di dalam kehidupannya hanya bencana dan bencana dan bencana ibadallah. Makanya kita minta kepada Allah, semoga sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita semua enggak tahu berapa lama lagi,
Maka masing-masing minta dengan khusyuk kepada Allah agar Allah bimbing, agar kita tidak terjerumus di dalam ketamakan sehingga kita tidak mempedulikan mana halal dan mana haram. Terutama di zaman sekarang, ibadallah, sogok menyogok, mencuri, korupsi dan lain-lain begitu banyak, ibadallah. Muamalah kita, jual beli kita mungkin tidak sesuai dengan syariat, ibadallah. Suatu ketika ada sebuah kapal yang sedang berlayar di atas laut. Kemudian di kapal itu tidak ditemukan sedikit pun alat untuk mengeluarkan api atau korek api atau semacamnya. Tidak ditemukan. Sampai akhirnya pimpinan kapal itu mengumumkan bahwa kita kesulitan untuk makan. Ada barang-barang mentah yang mungkin bisa dimakan. Kesulitannya karena tidak ada api di atas kapal ini yang bisa dipakai untuk masak. Peralatan yang mengandung zat-zat api tertinggal dan lain-lain. Akhirnya setelah itu ada seorang ulama yang saleh. Dia akhirnya berwudu. Dia kemudian sujud minta kepada Allah petunjuk agar api bisa didapatkan di atas kapal tersebut. Kemudian orang soleh itu berdiri selepas salat mengumumkan kepada para penumpang kapal. Dia katakan dan dia tanyakan, wahai para penumpang, demi keselamatan bersama, kalian harus jujur semuanya. Siapa yang pernah makan harta anak yatim secara zalim? Siapa yang pernah makan harta anak yatim secara zalim? Coba anda berdiri. Berdirilah satu orang, ibadallah. Setelah berdiri, orang soleh ini meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu kering yang mudah terbakar. Kemudian orang yang makan harta anak yatim suruh meniupkan nafasnya kepada alat atau barang tersebut. Akhirnya saat dia tiupkan, dia hembuskan nafasnya, dia keluarkan. Ternyata kayu bakar tersebut menyala api. Kemudian langsung dibawa ke dapur di kapal itu dan masak. Akhirnya masak terjadi. Di sini muncul sebuah keanehan, dan itu semua terjadi karena kudrat iradat Allah di atas tangan orang yang sangat saleh. Mereka bertanya, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa seperti itu? Kemudian beliau menyampaikan firman Allah, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim, mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya telah memakan bara api, dan kelak mereka akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebab itulah aku meminta kepada Allah agar api itu dikeluarkan secara hakiki, secara benar, secara bukti. Walaupun banyaknya dan hampir semuanya terjadi hal tersebut di yaumil qiyamah nanti, ibadallah. Makanya mudah-mudahan ibadallah, dengan khutbah yang singkat ini Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, untuk kita semakin faham bahwa tujuan kita adalah ibadah, tujuan kita adalah akhirat, tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan kita adalah pertemuan kita dengan Allah menjadi pertemuan yang terindah untuk kita semua karena Allah ridha kepada kita. Dan semoga harta-harta zalim yang ada pada kehidupan kita, kehidupan saudara kita, semoga Allah menganugerahkan taubat kepada kita dan kita kembalikan kepada mereka, karena sesungguhnya harta itu bukanlah kenikmatan, itu adalah bala dan bencana serta musibah yang menyengsarakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam sehatul afiat, dalam taat kepada Allah, dalam rezeki yang halal, berkah dan luas, dalam keadaan ibadah penuh dengan istiqamah di jalan Allah, dan Allah lindungi kita daripada godaan hawa nafsu dan godaan syaitanir rajim. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wal dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.